Assalama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Givari Ramadhani Rinaldi Wibowo dengan NRP 1050 dari kelas 2 di 4IB. Pada hari ini saya akan membahas metode peramalan seasonal. Apa itu? Ya, silakan disimak. Pertama, apa itu metode peramalan seasonal? Metode peramalan sendiri yaitu forecasting merupakan metode prediksi masa depan dengan menggunakan faktor tertentu untuk memudahkan perencanaan. Dalam hal ini, saya menggunakan metode seasonal. Metode seasonal merupakan metode peramalan yang digunakan untuk meramalkan berdasarkan fluktuasi waktu. Contohnya bulan, tahun, dan musim. Ya, waktu yang digunakan merupakan perencanaan sendiri, sehingga bisa direncanakan nilai-nilai yang didapatkan nantinya. Pertama, formulasi dari metode seasonal sendiri yaitu SFI. SI yaitu bobot dari tiap data waktu ke satu. Lalu ada DT. DT itu peramalan untuk saat ke I. Biasanya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Biasanya DT itu tahun ke. Dan untuk mencari SI yaitu data satu dibagi total data. Lalu sebelum itu harus mengetahui faktor peramalan tiap tahun dengan metode linear trend. Kenapa metode linear trend? Karena yang dicari adalah fluktuasi data. Sehingga untuk metode konstan tidak memenuhi persyaratan dari metode seasonal ini. Sehingga nanti susah didapatkan data yang akurat. Ya, pertama mencari nilai A. A didapat dari ini total DT. DT itu demand pada saat T, waktu DT. Dikurangi B. B itu kemiringan garis. Didapatkan dari B ini nanti. Lalu dikali total T. Total T itu yaitu time, total waktu, dibagi N, jumlah data. Bagi datanya. Lalu untuk mencari B yaitu N jumlah data dikali TD, T yaitu total data TDT dikurangi total waktu, terus dikurangi total waktu dikali total data DT. Terus dibagi N dari jumlah data, terus dikali total T kuadrat, waktu T kuadrat, nanti bisa dilihat habis ini, dikurangi total waktu di pangkat 2. Ya ini ya. Ini ada soal. Berikut merupakan data permintaan minuman OKYes. Data tersebut yaitu ada tahun dari 2016 sampai tahun 2019 dengan ada triwulan pertama yaitu 3 bulan pertama, triwulan kedua, 3 bulan kedua, triwulan ketiga, 3 bulan ketiga, triwulan keempat yaitu 3 bulan terakhir. Terus ditanyakan berapa permintaan minuman tiap triwulan pada tahun 2020. Ini merencana
rencanakan pada tahun 2020. Ya, langkah pertama yaitu mencari total nilai data per baris dan kolom. Apa maksudnya? Uh, ya, ya kita perlu mentotal nilai ini tiap baris, tiap kolom dan baris. Di total menjadi nilai ini. Di total ini dia nilainya. Kemudian total dari kolom dan baris tersebut ditotal lagi sehingga menghasilkan ini dia. Ini total sebentar, maaf. Ini total total data. Oke. Ya, kemudian langkah kedua yaitu mencari pertama tadi faktor bobotnya SI ya. Dari mana S tadi? Dari D1 dibagi total data. Ya. Ini tadi data D ini dibagi ini. Faktor ini kenapa 4? Karena ini faktor yang mencari fluktuasi triwulan pertama sampai ke 4 tadi. Yang didapatkan 53,1 tadi dibagi 21,8 dibagi total data tadi. Kemudian langkah ketiga yaitu mencari faktor tahun dengan mencari nilai A dan B. Tadi nilai A dan B. Ini total data DT dikurangi B, nilai kemiringan dikali total waktu, dibagi total data B ya. Bisa dilihat DT ini tadi, ini kolom ini. Untuk T ini tadi, waktu dikuadratkan, bisa dilihat di kolom ini, dan ini total T kuadrat tadi. Ya, langkah selanjutnya, langkah keempat, melanjut ke langkah ketiga, yaitu mencari nilai B, yaitu 4 tadi nilai datanya, N, dikali total DT, dikurangi T-nya tadi, dikurangi DT kali T. Ya, bisa dilihat hasilnya 114. Untuk mencari A juga tadi DT, total DT dikurangi B kemiringan dikali total T dibagi data N. Dihasilkan ini 51,6. Lalu kita mendapat ini faktor D, T ini didapatkan nilai berikut ini. Lalu langkah selanjutnya langkah 5
sehingga dapat diramalkan pada tahun 2020 atau T kelima atau waktu kelima, permintaan minuman OYS per triwulan tersebut sebesar ya, D T 51,6 plus 144 T. T ini waktu ini tadi, sehingga sama dengan 51,6 ditambah 7,2, sehingga hasilnya 58,8. Lalu kemudian apa itu waktu situasional? Waktu situasional adalah perencanaan yang dapat peramalan yang dapat meramalkan sampai ke waktu-waktu tertentu. Bisa dilihat ini tadi soalnya tadi yang dicari per triwulan di tahun 2020. Ya, dengan T kelima yaitu 2020 dapatkan SF triwulan pertama yaitu faktor SF tadi, faktor SI dikali ini dia D, T, sehingga hasilnya 14,22 atau 14.422 dus. Kemudian ada SF2 dengan faktor bobot dari 0,255 dikali 58,8 menghasilkan 14,99 dus. Kemudian SF3 0,249 kali 58,8 sama dengan 14,64 atau 14,64 dus. Ada triwulan keempat yaitu 0,262 kali 58,8 hasilkan 15,4 yaitu 1.540 dus. Sehingga metode perencanaan ini lebih difavoritkan untuk merencanakan industri karena dari data tersebut tahu berapa jumlah produk yang harus diproduksi atau setidaknya itu ingin diproduksi karena industri tidak ingin rugi tentunya. Ya, ini tabel tadi. Tabel tadi didapatkan triwulan pertama trennya meningkat dan pada tahun 2020 itu nilainya 14,22 atau meningkat 0,12 poin dari tahun 2019. Lalu triwulan kedua trennya juga meningkat walaupun pada tahun 2017 terdapat penurunan sehingga nilainya triwulan kedua pada tahun 2020 14,99. Lalu pada triwulan ketiga ini nilainya relatif tidak stabil. 13 terjadi penurunan pada tahun 2017, lalu naik drastis tahun 2018, kemudian turun lagi tahun 2019. Tahun 2020 diramalkan naik 14,64. Nah, triwulan keempat ini stabil, naik terus. Pada tahun 2020 nilainya puncak juga 15,4. Ya, itu tadi metode peramalan seasonal. Metode peramalan seasonal bisa digunakan untuk
meramalkan suatu produk atau suatu penjualan atau permintaan barang sampai dengan fluktuasi tiap-tiap waktu. Maksudnya adalah dapat digunakan untuk detail waktu ada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat. Tapi perlu digarisbawahi, metode perencanaan ini hanya mampu berfungsi jika dalam kondisi ideal. Kondisi ideal yaitu dilihat dari sejarah tahun sebelumnya. Ketika tahun-tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang relatif stabil, maka tahun yang diramalkan juga relatif akurat. Jika pada tahun-tahun sebelumnya terdapat fluktuasi yang sangat tidak stabil, maka perencanaan pada tahun yang direncanakan tadi, yang diramalkan, pasti kurang akurat. Pasti itu. Lalu kemudian perencanaan ini juga akan tidak akurat jika terjadi terjadi insiden besar, insiden global seperti tahun ini, yaitu musibah corona. Itu peramalannya itu bakal tidak akurat sama sekali atau errornya itu tinggi sekali. Ya, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak salah. Mohon dimaafkan karena saya baru belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.